Langkah pertama, buka aplikasi Google Classroom atau bisa juga search di Google, googleclassroom.com. Klik tanda plus yang ada di atas. Lalu jika Anda login sebagai guru, maka buat kelas. Baca aturan dan ketentuannya, lalu klik kotak sampai berwarna centang, klik lanjutkan. Ketik nama kelas. Setelah semuanya terisi, buat kelas. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, kelasnya sudah jadi. Bisa klik di bagian pengaturan atau yang terlihat seperti roda di bagian atas. Nah, di sini untuk mengedit apabila ingin menambahkan deskripsi atau mengubah yang lainnya. Misalnya judulnya mau diganti. Nah, untuk di bawah tulisan umum ada kode kelas. Nah, kode kelas ini jika diklik tepat di tulisan kodenya, itu nanti ada kode disalin dan nanti tinggal dipaste di kelas online yang sedang Bapak atau Ibu isi. Supaya anak-anaknya bisa masuk ke kelas di Google Classroom ini. Atau bisa juga di sini ada setel ulang kode kelas. Dan itu nanti mengatur ulang kode kelasnya mau apa. Simpan. Nah, untuk yang selanjutnya ini, di sini ada forum yang di bagian bawah, tugas kelas dan anggota. Forum ini isinya informasi secara umum yang akan Bapak atau Ibu sampaikan kepada murid-murid. Lalu tugas kelas. Tugas kelas di sini nanti ada tugas yang harus dikerjakan siswa, bisa berdeadline, bisa tidak. Lalu ada pertanyaan. Pertanyaan itu nanti menuliskan pertanyaan dan nanti pertanyaannya itu bisa jawaban singkat atau pilihan ganda. Lalu untuk materi, ini adalah tempat untuk meletakkan materi Bapak Ibu, misalnya punya modul. So filenya bisa ditaruh di situ. Terus misalnya mau mencantumkan link YouTube, itu bisa dimasukkan juga dan lain sebagainya. Kalau topik ini judul bab besar yang misalnya bakteri, terus nanti ada reptil kayak gitu atau sebagainya. Judul bab lah, semacam judul bab. Lalu di sini ada anggota. Nah, anggota di sini kebetulan saya baru ada pengajar dan belum ada anggotanya. Nah, nanti nama siswanya akan muncul di bagian bawah siswa. Oke, kita coba saja misalnya forum. Ini bisa dicantumkan file juga. Ada semacam paperclip di bagian atas, itu kalau mau melampirkan tambahan file. Tapi jika tidak, maka tinggal dikirim. Ini sudah muncul, nah nanti anak-anak bisa komen juga di bawahnya. Lalu yang kedua, ada tugas kelas. Misalnya, tugas nih. Nah, di sini ada poin, ada tenggat waktu. Tenggat waktu tuh bisa diisi, ini nanti akan jadi deadline
tugasnya ini dikumpulkan kapan maksimal. Nah, nanti akan ada pemberitahuan jika siswa itu mengumpulkan terlambat. Jadi udah ditandai oleh Google Classroom-nya. Nah, kalau topik ini nanti mau dimasukkan ke bab berapa. Misalnya kalau belum ada topik, kita tambahkan dulu. Ada topik bab 1. Nah, nanti mungkin ada bab 2, bab 3, nanti bisa tugas ini tambahan dimasukkan ke bagian topik yang mana. Nah, ini bisa juga melampirkan. Ada drive, ada link, ada file, bisa juga ambil foto atau rekam video. Jadi bisa semuanya. Kalau link ini bisa misalnya mau mencantumkan link YouTube. Terus kalau dari drive misalnya Bapak Ibu punya file yang sudah dimasukkan ke Google Drive. Nah, nanti bisa dimasukkan ke situ. Atau file, artinya Bapak Ibu harus mengupload file yang ada di penyimpanan handphone atau laptop Bapak Ibu untuk diupload. Kita klik kirim. Nah, ini sudah jadi satu. Ini nanti pasti ada kepalanya, misal bab 1, bab 2 itu dibuat yang tadi di bagian pengelompokan. Nah, ini yang kedua misal buat pertanyaan. Ada tenggang waktunya atau tidak. Terus di sini bisa dipilih bab 1 misalnya. Nanti kalau ada bab 2, bab 3, bab 4 dan selanjutnya juga bisa dipilih. Ini ada jawaban singkat atau pilihan ganda. Ada jawaban singkat atau pilihan ganda. Di sini kita harus memasukkan opsinya. Supaya mudah saya tulis jawaban singkat ya. Dikirim. Sudah jadi. Lalu tugas yang selanjutnya misalnya mau memasukkan materi, judulnya nah, di sini mungkin mau dirampirkan modul atau file yang lainnya. Misalnya seperti ini ya, mau melampirkan gambar. Sudah, bisa dikirim. Sebenarnya bisa dimasukkan lampiran banyak ya, jadi mau melampirkan file kedua, file ketiga, file keempat tidak masalah. Nah, sudah ya. Nah, ini bisa digunakan semua. Lalu di sini ada anggota. Di sini belum ada orang. Ibu bapak bisa memasukkan email atau nama siswanya untuk diundang, atau siswanya itu bisa ikut dengan memasukkan kode kelas ZTEXF23 yang ada di gambar. Oke, itu untuk pedoman guru dalam menggunakan Google Classroom. Nah, untuk siswa, kita milih email, misalnya saya ganti email ya. Saya ganti email di sini. Muncul tampilannya itu sebenarnya tampilan awal seharusnya, tapi yang kosong seperti yang di awal tadi. Kalau itu kelas baru, tapi kalau Google Classroom yang baru digunakan. Tapi kalau untuk Google Classroom yang sudah join ke kelas atau yang lain sebagainya, akan muncul seperti yang ada di layar. Lalu klik tanda plus. Nah, karena saya sebagai siswa berarti gabung kelas. Nah, di sini dimasukkan kode kelas yang tadi itu. Lalu pilih gabung.
Nah, ini saya sudah join ke kelas yang tadi dibuat. Nah, di sini saya sebagai siswa bisa melihat berbagai informasi, baik tugas, materi, atau pertanyaan yang diupload oleh guru. Nah, misalnya saya mengerjakan tugas tinggal diklik aja tadi di bagian tugas yang mana. Misal saya tulis asal ya. Terus saya serahkan, kirim. Di sini siswa juga bisa memberikan komentar pribadi, misalnya ingin menanyakan soal. Bisa dikirim. Nah, nanti guru itu bisa juga memberikan komentar untuk siswanya tersebut, menjawab siswanya. Nah, di sini yang terlihat di siswa, di bagian tugas itu ada deadline tugasnya dan lain-lain. Mungkin kalau ada batasan waktu, di sini kan tidak ada batasan waktu yang tertulis. Nah, itu bisa ada deadline-nya. Terus anggota, di sini baru ada pengajar dan siswa itu sendiri. Jika tidak, maka akan muncul nanti nama teman-temannya. Ini mengurutkan topik, karena kan Bapak Ibu mungkin ada informasi tambahan. Sudah sampai ke bab 5, tapi ada informasi tambahan di bab 1. Maka, agar siswanya lebih mudah, bisa diurutkan topiknya dengan mengklik bagian 3 ini. Lalu, ini tugas-tugas yang masih harus dikerjakan atau yang sudah dikerjakan. Bagian seperti orang di bagian atas. Lalu titik 2 ini biasa untuk refresh. Mungkin seperti itu untuk siswa. Setelah tadi mengerjakan, kita coba lihat di bagian guru ya. Ini tampilannya sudah ada 1 siswa yang masuk. Nah, di tugasnya tadi pertanyaan sudah ada yang jawab. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada pertanyaan dan yang harus diisi, dan di sini ada jawaban siswa. Maksimal poinnya 100, sebenarnya bisa diatur. Nah, di sini kita menulis nilai dari siswa itu sendiri. Ada berapa? Ada dapat nilai berapa? Lalu di sini bisa menambahkan informasi. Jadi, misalnya bla bla bla. Itu untuk menjawab pertanyaan dari siswa. Ya, seperti itu. Nah, guru dapat melihat apakah siswa sudah ada informasi terkait posting tugas atau lain sebagainya, bisa di sini. Notifikasi. Nah, di sini akan muncul siswa yang memberikan komentar atau siswa yang mengumpulkan tugas. Guru bisa memantau dan melihat di sini.